Ada satu kesalahpahaman besar tentang hidup yang sering dimiliki banyak orang. Mereka berpikir bahwa hidup akan menjadi tenang ketika semua masalah akhirnya hilang. Ketika pekerjaan sudah stabil, ketika uang sudah cukup, ketika semua orang di sekitar mereka berhenti menyulitkan hidup mereka. Namun para filsuf Stoik melihat hidup dengan cara yang sangat berbeda. Mereka tidak menunggu hidup menjadi mudah. Mereka justru melatih diri untuk menjadi lebih kuat dari apapun yang terjadi. Filsuf Romawi seperti Marcus Aurelius pernah menulis sesuatu yang sangat sederhana. Namun ia mengatakan bahwa hidup tidak selalu terjadi seperti yang kita inginkan. Tetapi kita selalu memiliki satu kekuatan yang tidak bisa diambil siapapun, yaitu bagaimana kita memilih untuk meresponsnya. Inilah pelajaran Stoik pertama yang bisa mengubah cara kamu melihat hidup. Banyak penderitaan manusia sebenarnya bukan berasal dari peristiwa yang terjadi, tetapi dari cara kita menafsirkannya. Dua orang bisa mengalami masalah yang sama, namun salah satunya hancur, sementara yang lain justru menjadi lebih kuat. Perbedaannya bukan pada masalahnya, perbedaannya ada pada pikirannya. Filsuf Stoik seperti Epictetus mengajarkan satu prinsip yang sangat penting. Ia mengatakan bahwa ada dua hal di dunia ini, hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang tidak bisa kita kendalikan. Masalahnya, banyak orang menghabiskan hampir seluruh hidupnya mencoba mengendalikan sesuatu yang tidak pernah bisa mereka kendalikan. Mereka ingin mengendalikan pendapat orang lain. Mereka ingin mengendalikan bagaimana orang memperlakukan mereka. Mereka ingin mengendalikan masa depan yang belum terjadi. Padahal, semua itu berada di luar kendali mereka. Dan ketika seseorang terus mencoba mengendalikan sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan, hidupnya akan dipenuhi frustrasi. Namun ketika seseorang mulai memahami batas kendalinya, hidup tiba-tiba terasa jauh lebih ringan. Karena ia tidak lagi berperang dengan dunia, ia hanya fokus mengendalikan satu hal yang benar-benar penting, dirinya sendiri. Pelajaran Stoik berikutnya mungkin terdengar sederhana, tetapi sangat sulit untuk dipraktikkan. Kamu tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain memperlakukanmu, namun kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Dunia selalu memiliki orang yang kasar, orang yang iri, orang yang meremehkan. Namun jika setiap perkataan mereka mampu mengganggu pikiranmu sepanjang hari, maka secara tidak langsung kamu telah menyerahkan kendali hidupmu kepada mereka. Filsuf seperti Seneca pernah mengatakan bahwa seseorang yang mudah marah sebenarnya telah memberikan kekuasaan kepada orang lain atas dirinya. Orang yang kuat bukanlah orang yang tidak pernah disakiti, tetapi orang yang tidak membiarkan luka itu mengendalikan hidupnya. Ada satu pelajaran Stoik lain yang sering mengejutkan banyak orang. Hidup tidak selalu adil, dan Stoikisme tidak mencoba menyangkal kenyataan itu. Orang baik kadang mengalami kesulitan, orang yang tidak jujur kadang berhasil. Namun para Stoik tidak mengukur hidup dari apa yang terjadi di luar diri mereka. Mereka mengukur hidup dari karakter yang mereka bangun di dalam diri. Karena pada akhirnya, kekayaan bisa hilang, status bisa berubah, pendapat orang lain bisa datang dan pergi. Namun karakter seseorang adalah sesuatu yang tetap bersamanya sepanjang hidup. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa tujuan hidup bukanlah mengendalikan dunia. Tujuan hidup adalah mengendalikan diri sendiri. Dan ketika seseorang benar-benar menguasai pikirannya, sesuatu yang menarik mulai terjadi. Masalah yang dulu terasa sangat besar, mulai terlihat lebih kecil. Hal-hal yang dulu membuatnya marah, tidak lagi memiliki kekuatan yang sama. Dan hidup yang dulu terasa penuh tekanan, mulai terasa lebih sederhana. Karena orang itu akhirnya menyadari satu hal penting. Ketenangan bukan berasal dari dunia yang sempurna. Ketenangan berasal dari pikiran yang terlatih. Inilah mengapa filsafat Stoik telah bertahan selama ribuan tahun. Karena pelajaran yang diajarkannya bukan hanya tentang bagaimana menjalani hidup yang sukses, tetapi tentang bagaimana menjalani hidup dengan pikiran yang kuat. Dan seringkali, perubahan terbesar dalam hidup seseorang tidak terjadi ketika dunia di sekitarnya berubah. Perubahan terbesar terjadi ketika cara ia melihat dunia berubah.